mengubah orang lain. Orang dengan savior complex berusaha mengubah kehidupan orang lain tetapi dengan gaya memaksa. Mereka mungkin saja memaksa seseorang untuk mengubah profesi, hobi, atau kebiasaan di luar kehendak orang tersebut. Kali ini kita akan membahas mengenai savior complex, suatu fenomena masalah psikologis yang dialami oleh orang-orang tertentu yang sangat suka menolong orang lain. Sebagai makhluk sosial, sangat wajar jika kita ingin membantu orang lain yang mengalami kesulitan. Tindakan tersebut bisa sangat positif untuk semua pihak, baik kita yang memberikan bantuan maupun orang yang dibantu. Namun, jika keinginan itu berlebihan, tentunya akan berdampak buruk untuk kita dan berpotensi mengganggu orang lain. Saya akan membagi topik ini ke dalam 2 video. Di video pertama, saya akan menyampaikan pengertian, ciri-ciri, dan dampak savior complex. Sedangkan di video kedua, saya akan menyampaikan mengenai hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk terlepas dari masalah ini. Kita mulai sekarang ya. Savior complex atau dikenal juga dengan istilah white knight syndrome atau superhero syndrome adalah sebuah masalah psikologis yang membuat pengidapnya merasa harus menolong orang lain. Kira-kira seperti ksatria berkuda putih yang perkasa atau si superhero, entah Superman, Batman, atau Spider-Man yang selalu siap menolong sesama di mana saja, kapan saja, dengan segala cara. Orang yang mengalami masalah ini ada kemungkinan cenderung memaksakan kehendak untuk membantu orang lain, bahkan ketika orang lain itu tidak meminta bantuan, sehingga orang yang dibantu merasa tidak nyaman karena dipaksa menerima bantuan. Ada kemungkinan si pengidap savior syndrome ini mengorbankan dirinya sendiri, baik dalam hal waktu, tenaga, maupun uang. Nah, karena berlebihan, si pelaku bisa jadi tidak mempunyai sumber daya yang cukup untuk mengurus dirinya sendiri. Apa ciri-ciri dari savior complex? Orang yang selalu terobsesi untuk menolong orang lain mungkin memiliki ciri-ciri yang berbeda dari orang yang memang tulus membantu. Ada beberapa ciri yang bisa terlihat dari savior complex. Pertama, dia merasa harus menolong. Mereka yang mengalami savior complex cenderung mencari orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mereka merasa bahwa menolong orang merupakan suatu kebaikan dan harus dilakukan. Mereka yakin menolong orang lain adalah tujuan hidupnya. Karena itu mereka mewajibkan diri untuk menolong orang lain. Kedua, selalu berusaha mengubah orang lain. Orang dengan savior complex berusaha mengubah kehidupan orang lain tetapi dengan gaya memaksa. Mereka mungkin saja memaksa seseorang untuk mengubah profesi, hobi, atau kebiasaan di luar kehendak orang tersebut. Walaupun sebenarnya ada kebiasaan buruk yang harus diubah, tetapi tentu saja orang yang bermasalah itu yang seyogianya menyadari dan berinisiatif untuk melakukan perubahan. Orang lain hanya perlu menghargai dan mengingatkan, bukan memaksanya untuk berubah secara drastis. Repotnya, orang dengan savior complex merasa yakin bahwa dia mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi orang lain dan menegaskan diri bahwa dia tahu yang terbaik untuk orang lain. Ketiga, merasa perlu mencarikan solusi. Orang dengan savior complex merasa yakin bahwa mereka harus mencarikan solusi dari semua masalah orang lain. Mereka pun akan sangat peduli untuk menyelesaikan masalah orang lain dalam tempo sesingkat-singkatnya. Padahal tidak semua masalah atau pertanyaan yang ada jawabannya. Ada juga beberapa masalah yang membutuhkan waktu untuk penyelesaiannya. Misalnya, orang sakit, apa iya bisa tiba-tiba sembuh? Pasti perlu waktu. Atau ada juga orang yang cuma kepengen curhat, hanya ingin didengarkan tanpa perlu diberi saran. Nah, orang dengan savior complex biasanya akan menyuruh lawan bicaranya untuk mengikuti semua solusi yang ia berikan. Padahal belum tentu sarannya relevan atau bisa diwujudkan, alias tidak realistis. Dan belum tentu orang itu butuh bantuan, bukan? Keempat, berpikir hanya dia satu-satunya solusi. Hal negatif yang akan muncul dari orang dengan savior complex adalah berpikir
bahwa dialah satu-satunya jawaban. Kemungkinan ini terjadi karena dia sering membantu orang lain dan merasa selalu berhasil. Jadi, tanpa sadar, dia merasa superior, bisa melakukan banyak hal untuk orang lain. Padahal belum tentu dia sendiri sudah sukses menolong dirinya sendiri. Dia mungkin melarikan diri dari segala persoalan hidupnya dengan mencoba menolong orang lain supaya kelihatan ada kesuksesan yang diraihnya. Kelima, tertarik dengan kerapuhan, kelemahan, atau kesulitan orang lain. Orang dengan savior complex biasanya akan mencari-cari orang yang mengalami banyak masalah atau kesulitan hidup. Mungkin saja masalahnya ringan atau sederhana, misalnya ketika orang lain terluka atau terjatuh. Tapi mungkin juga kesulitan besar seperti kehilangan harta benda. Itu bisa terjadi karena mereka memiliki empati yang berlebihan. Atau mungkin pernah merasakan masalah yang sama. Karena tidak ingin si korban mengalami rasa sakit atau merasakan penderitaan seperti dia, segeralah si savior complex ini menolong. Keenam, sering mengorbankan diri sendiri. Orang dengan savior complex tidak segan-segan mengorbankan diri sendiri baik dalam hal waktu, tenaga maupun harta untuk orang lain. Padahal orang yang hendak dibantu bukan orang yang berhubungan erat dengannya dan belum tentu membutuhkan bantuan. Dia bisa saja menjual barang-barangnya, mengorbankan waktu istirahatnya, bahkan rela sakit demi orang lain. Hal-hal yang seharusnya bukan urusannya malah dibawa ke ranah pribadi dan terus-menerus dipikirkannya. Apa dampaknya mengalami savior complex? Menolong orang lain tidak selalu berdampak baik, walaupun orang tersebut sangat ingin menolong orang lain. Orang-orang dengan savior complex sangat mungkin mengalami frustrasi, merasa bersalah, kecewa, gagal, kehilangan kepercayaan diri, bahkan depresi jika usahanya untuk menolong tidak berakhir dengan baik. Dia juga mungkin merasa marah bahkan benci jika ada orang yang tidak mau menerima bantuan. Secara fisik, dia juga mungkin mengalami kelelahan, bahkan bisa saja jatuh sakit. Belum lagi, hubungan sosialnya menjadi buruk karena memaksakan pertolongan. Dia juga mungkin mengalami masalah besar dengan pasangan dan keluarganya sendiri karena tidak bisa menyeimbangkan antara usahanya menolong orang lain dan mengurus keluarganya sendiri. Saya selesai dengan bagian pertama. Kita akan melanjutkan bagian kedua di minggu mendatang dengan membahas hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk menangani savior complex ini. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.